Jet tempur Amerika jatuh, drone-drone canggih berhasil ditembak, dan semuanya kini dipamerkan Iran sebagai trofi perang. Yang membuatnya semakin menarik, beberapa sistem yang muncul ternyata bukan sekadar drone murah yang mudah digantikan. Ada F-15, salah satu jet tempur Amerika yang paling dikenal di dunia. Ada MQ Reaper dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan ada Bayraktar Akıncı, drone tempur Turki yang kini semakin sering muncul dalam berbagai konflik modern. Lalu, sebenarnya sebesar apa kerugian Amerika dalam perang ini? Berapa banyak personel yang akhirnya menjadi korban? Dan dari seluruh alutsista yang jatuh ini, mana yang paling berbahaya jika teknologinya benar-benar berhasil dibongkar dan dipelajari Iran? Kita akan membahas semuanya, satu demi satu. Iran baru-baru ini memperlihatkan kepada publik sebuah fasilitas yang disebut menyimpan trofi perang dari konflik melawan Amerika dan Israel. Di antara tumpukan puing yang dipamerkan, ada satu benda yang langsung mencuri perhatian. Bangkai F-15 Strike Eagle milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini jelas bukan F-15 sembarangan. Tail number 00-3000 dengan marking LN. Diidentifikasi sebagai F-15E dari 48 TA Fighter Wing yang bermarkas di ERAF Lakenheath. Pesawat tersebut sebelumnya dikerahkan ke Muwafaq Salti Air Base, Yordania untuk mendukung operasi Amerika selama perang. Namun untuk memahami bagaimana jet tempur bernilai tinggi ini akhirnya bisa berada di gudang trofi Iran, kita harus mundur beberapa bulan ke belakang. F-15E tersebut sebelumnya dikerahkan dari RAF Lakenheath menuju Muwafaq Salti Air Base di Yordania untuk mendukung operasi Amerika sepanjang perang. Sampai akhirnya dalam salah satu misi tempurnya, pesawat dengan call sign Dude 44 ini mengalami nasib yang sangat berbeda dibanding puluhan penerbangan sebelumnya. Pada 3 April 2026, F-15E tersebut jatuh setelah terkena tembakan ketika beroperasi di kawasan Iran. Kedua awaknya memang berhasil menyelamatkan diri menggunakan kursi lontar, tetapi pesawat bernilai tinggi itu tidak pernah kembali ke pangkalannya. Dan beberapa bulan berselang, bangkai yang diduga pesawat yang sama justru diperlihatkan di hadapan publik Iran. Apakah benar ini F-15 yang sama? Dari apa yang terlihat puing-puing kanopi hingga kursi lontar Ashes 2 menunjukkan bahwa ini mungkin memang pesawat tersebut. Tetapi justru bukan itu pertanyaan terbesarnya. Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah seberapa banyak teknologi Amerika yang mungkin bisa dipelajari Iran dari bangkai tersebut. Bukan hanya Amerika yang alutsistanya akhirnya berubah menjadi trofi perang. Karena Israel juga kehilangan salah satu drone pengintai andalannya, Hermes 900, dan bangkainya ikut dipamerkan Iran. Namun, kisah Hermes 900 ini sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum pameran trofi perang tersebut muncul ke publik. Pada 2024, sebuah Hermes 900 Israel ditembak jatuh oleh Hezbollah setelah dilaporkan memasuki wilayah udara Lebanon. Menurut laporan, drone tersebut terlebih dahulu dilacak menggunakan kamera Star Sapphire sebelum sistem 358 buatan Iran berhasil mengunci target dan menghancurkannya. Setelah terjatuh, bangkai Hermes 900 ditemukan bersama sejumlah bom Mykolaiv milik Israel. Puing drone beserta persenjataannya kemudian diamankan dan pada akhirnya ikut dipamerkan sebagai bagian dari trofi perang. Jadi ketika Iran sekarang memamerkan Hermes 900 tersebut, yang diperlihatkan bukan semata-mata sebuah drone yang pernah jatuh. Ini adalah salah satu aset pengintaian Israel yang berhasil dijatuhkan, ditemukan, lalu dipertontonkan kepada publik sebagai simbol keberhasilan poros perlawanan. Dan bagian yang membuat cerita ini jauh lebih serius, Hermes 900 jelas bukan drone biasa. Di dalamnya terdapat sensor, sistem komunikasi, serta teknologi pengintaian yang justru dapat menjadi sumber informasi sangat berharga bagi pihak yang berhasil menguasainya. Artinya, sebuah drone yang awalnya dikirim untuk mengawasi lawan, pada akhirnya justru berpotensi dibongkar dan dipelajari oleh lawan itu sendiri.
Kalau Hermes 900 memperlihatkan bagaimana drone Israel bisa berubah menjadi trofi perang, sekarang giliran MQ-1C Grey Eagle milik Amerika Serikat yang menjadi sorotan. Dalam gambar yang dirilis Garda Revolusi Iran, tampak sebuah airframe MQ-1C dengan kondisi yang relatif masih utuh. Pada akhir Mei, media yang berafiliasi dengan Iran merilis video yang mengklaim bahwa sistem pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh sebuah MQ-1C Grey Eagle yang dioperasikan Amerika Serikat. Ada indikasi bahwa bangkai tersebut mungkin merupakan airframe 16-02172 yang sebelumnya juga dilaporkan ditembak jatuh oleh Houthi. Namun, Grey Eagle ternyata bukan satu-satunya UAV Amerika yang hilang sepanjang konflik ini. Lebih dari 30 UAV-AS dilaporkan hilang karena berbagai penyebab, termasuk satu unit MQ-4C Triton. Meski begitu, dari seluruh kehilangan tersebut, Grey Eagle memiliki nilai yang berbeda karena platform ini dirancang bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga mampu membawa persenjataan. Pada akhir Juli, sebuah UAV tak dikenal jatuh di wilayah Muwailihah, utara Provinsi Babil, Irak. Identitas drone tersebut langsung memunculkan perdebatan. Sebagian menduga pesawat tanpa awak itu adalah CH-4B atau Winglong 2 buatan Cina yang dioperasikan Arab Saudi. Tetapi ada satu detail dari reruntuhannya yang sulit diabaikan. Baling-baling pusher dengan 4 bilah. Detail tersebut membuat dugaan CH-4B dan Winglong 2 menjadi kurang meyakinkan karena keduanya menggunakan baling-baling 3 bilah. Sebaliknya, konfigurasi 4 bilah justru lebih sesuai dengan MQ-9A Extended Range atau varian MQ-9B. Yang membuat dugaan tersebut semakin menarik adalah kemunculan baling-baling 4 bilah dalam dokumentasi Iran. Dalam insiden terbaru, sebuah MQ-9 Amerika dilaporkan ditembak jatuh di atas Bab el Mandeb sebelum akhirnya jatuh di Djibouti. Sejumlah laporan menduga Houthi berada di balik jatuhnya drone tersebut. Jika benar UAV yang jatuh itu adalah MQ-9, nilainya sama sekali tidak bisa dianggap kecil. Varian tersebut sering disebut bernilai sekitar 56,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara ratusan miliar rupiah. Dan yang lebih mengkhawatirkan bagi Amerika, teknologinya berpotensi membuka informasi mengenai sensor, komunikasi, navigasi, hingga pola operasi mereka kepada Iran. Kali ini giliran Bayraktar Akenji milik Arab Saudi yang disebut jatuh ke tangan Houthi. Media militer Houthi merilis rekaman yang mereka klaim memperlihatkan Akenji milik Royal Saudi Air Force ditembak jatuh di Provinsi Al-Jauf, Yaman. Dalam video yang beredar, drone tampak berputar dan kehilangan kendali setelah terkena tembakan rudal pertahanan udara. Akenji sendiri jelas bukan drone sembarangan. Buatan Baykar, drone kelas HALE ini mampu membawa lebih dari 1.500 kg muatan. Dilengkapi radar, sensor canggih, komunikasi satelit, serta sistem peperangan elektronik. Arab Saudi sendiri menandatangani kesepakatan pembelian Akenji dengan Turki pada tahun 2023. Dan apabila klaim Houthi tersebut akhirnya terkonfirmasi, ini akan menjadi Akenji pertama yang diketahui berhasil mereka jatuhkan di wilayah Yaman. Setelah F-15, Hermes 900, Grey Eagle MQ-9, dan Bayraktar Akenji, daftar trofi perang ini ditutup oleh sebuah UAV yang sampai sekarang identitasnya masih menjadi misteri. Pertahanan udara Iran dilaporkan menembak jatuh sebuah UAV tidak dikenal di wilayah Sirik, dekat Selat Hormuz. Hingga saat ini Iran belum mengungkap secara pasti jenis maupun siapa operator drone tersebut. Namun laporan awal mulai mengarah pada dua kemungkinan, drone milik Arab Saudi atau Amerika Serikat. Jika salah satu dugaan tersebut nantinya terbukti, maka pola yang sama kembali terlihat. Sebuah aset udara yang beroperasi di kawasan strategis justru berakhir jatuh di wilayah yang masih berada dalam jangkauan pertahanan Iran.
Setelah melihat 6 alutsista yang akhirnya berakhir sebagai trofi perang, sekarang waktunya melihat seberapa mahal harga yang harus dibayar Amerika dalam konflik ini. Dalam lebih dari 108 hari sejak serangan pertama pada 28 Februari hingga 16 Juni 2026, biaya perang bagi pembayar pajak Amerika diperkirakan telah mencapai 113,3 miliar dolar Amerika Serikat. Penghitungan tersebut kemudian dihentikan, sementara angka terakhirnya dicatat sebagai sebuah rekor. Namun, biaya finansial ternyata bukan satu-satunya persoalan yang harus dihadapi Washington. Jumlah korban militer Amerika juga disebut telah menembus angka 600. Setelah Pentagon melakukan perubahan terhadap cara mereka mencatat korban perang. Sementara itu, daftar pesawat Amerika yang hilang maupun rusak terus mengalami pembaruan. Sampai 7 Agustus 2026, sejumlah identitas baru berhasil dikonfirmasi, termasuk EF-15, EDUDE-44, tail number 00-0300, serta MQ-1C bernomor 16-0217, dua yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada pula beberapa tanker KC-135R yang rusak atau diduga hancur. Sedangkan 2 MC-130C masih berada dalam proses identifikasi. Artinya, 6 alutsista yang kita bahas tadi bahkan belum menggambarkan keseluruhan kerugian Amerika. Semuanya baru sebagian dari daftar kehilangan yang terus bertambah. Dan dari titik inilah muncul persoalan yang jauh lebih besar. Sejumlah laporan juga mengindikasikan adanya kesepakatan Iran-Oman untuk membuka kembali Selat Hormuz, termasuk tuntutan Iran mengenai konsesi dari Amerika. Jika benar demikian, maka perang yang awalnya dimaksudkan untuk menekan Iran justru berpotensi berakhir dengan posisi dan pengaruh Teheran yang semakin kuat di kawasan. Bahkan menurut laporan media Iran, pengaturan lalu lintas kapal nantinya akan turut melibatkan Iran dalam pengelolaan jalur serta biaya layanan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar berapa banyak jet, drone, atau alutsista Amerika yang berhasil dihancurkan. Tetapi setelah ratusan korban, puluhan aset udara hilang, dan biaya perang menembus lebih dari 100 miliar dolar. Menurut kalian apa sebenarnya yang berhasil didapat Amerika dari perang ini?